Saudara, saya ingat omongan Opa bahwa satu hari saya dikatain orang bahwa Esther itu eksklusif. Esther itu nggak mau nyampur orang. Ada banyak tuduhan-tuduhan lain dan saya cuma diem. Saya tipikal orang yang kalau diapa-apain diem. Lalu Opa tiba-tiba bilang begini, ya kamu kalau eksklusif ya pantas. Karena Tuhan Yesus juga eksklusif. Terus saya mikir, kok Tuhan Yesus eksklusif ya? Terus Opa bilang begini, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terus dari situ air kebuka. Iya ya, Yesus eksklusif loh. Keselamatan nggak bisa diambil melalui siapapun juga loh. Nggak melalui perbuatan baik kita, nggak juga melalui persembahan kita, nggak bisa juga dengan apapun yang kita miliki, hidup kita diberikan kepada Tuhan pun nggak bisa kita selamat. Keselamatan hanya melalui Kristus. Jadi, dia eksklusif. Jadi wajar nggak kalau Esther eksklusif? Jadi kalau saudara nggak eksklusif, saya nggak tahu. Kalau saya eksklusif. Orang udah bilang, udah kasih cap saya eksklusif. Dan saya bersyukur, waktu dulu saya merasa nggak nyaman dengan julukan kalau Esther eksklusif. Kalau sekarang saya nyaman. Kenapa, saudara? Kenapa saya bisa nyaman? Hati nurani saya tidak menuduh saya kalau saya tidak baik. Karena saya eksklusif. Kenapa? Karena firman, ada firmannya. Yesus aja eksklusif kok. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Sorry. Berarti kalau Yesus eksklusif, ya nggak salah dong kalau eksklusif. Betul? Saya ingin melanjutkan yang kemarin, saudara. Ada banyak hal yang saya potong-potong, tapi saya akan coba. Kemarin kan, saudara, gambar kemarin, Opa, itu kan dasarnya Kristus, di atasnya emas, perak, batu permata. Itu pilihan saudara. Saudara mau pilih jadi pakai membangun kehidupan saudara dengan emas, dengan perak, dengan batu permata, jerami, rumput kering, atau kayu. Tadi saya tanya sama si Lulu, lu yang namanya rumput kering jerami kayak gini nggak? Kan saya nggak punya gambaran, saudara. Kayak gini bukan. Terus kata si Lulu, bener. Itu jerami, saudara, hampir serumah. Apa setingginya hampir sesaya. Jadi, saudara, ini adalah hidupmu, pilihan hidup saudara dan saya. Hari ini saudara mau membangun dengan apa? Standar kekristenan yang ditekankan oleh Yesus itu tinggi. Saudara jangan pernah menurunkannya karena humanis atau karena pertemanan, nilai-nilai pertemanan, atau nilai-nilai family. Hati-hati, nepotisme itu bisa menurunkan standar Allah. Family itu bisa menurunkan standar Allah. Atau nilai-nilai apa yang datang dari dunia ini, bisnis, atau apapun juga yang bukan dari Alkitab, itu tidak bisa menurunkan nilai-nilai Kristus. Jadi, saya kasih tahu sama saudara bahwa standar Tuhan tinggi. Saudara mau ikut nggak? Kalau mau ikut, nggak ikut. Saudara nggak akan kuat di kelompok ini. Jadi gini, apa yang bisa membuat kita memiliki standar tinggi? Yaitu hati nurani. Kita diberikan hati nurani oleh Tuhan waktu saat penciptaan adalah sempurna, adalah murni, adalah kudus, adalah benar. Seluruh nilai-nilai Allah ada di dalam hati nurani kita. Jadi kita sejajar dalam kebenaran. Jadi kita sejajar di dalam kekudusan. Prinsip-prinsip Allah sejajar dengan kita. Tapi ketika dosa masuk, semuanya rusak. Nah, hati nurani itu bisa dipengaruhi oleh banyak hal. Satu, adat istiadat. Kedua, pergaulan. Ketiga, tempat di mana saudara lahir. Kayak saya lahir di Bandung, mungkin akan beda dengan standar daripada hati nurani ketika saudara lahir kayak Esther gitu loh, di Cambridge gitu loh. Hati nuraninya beda, nilai-nilainya beda. Ada banyak nilai-nilai kehidupan yang berbeda ketika kita dari satu kota, satu bangsa, atau satu provinsi, itu akan sangat beda-beda.
Mengerti saudara? Nilai-nilai hidupmu akan berbeda. Nah, itu mempengaruhi hati nurani saudara. Nah, ketika saudara, kalau kayak saya ya, saya dididik sangat keras oleh papi. Kalau papi lagi duduk, saudara, duduk gitu, terus saya lewat, saya harus tunduk dan tangan saya itu harus begini nih, harus begini, permisi atau maaf. Kalau saudara, kalau saya tidak melakukan standar itu sendalnya papi itu melayang ke kepala saya, melayang ke badan saya, ke siapa aja, kepada anaknya. Dia cuma bilang, sopan, kalau ngelewatin orang tua, permisi. Nggak ngomong banyak. Atau kalau makan, kita nggak bisa sama-sama. Terus saya makan, papi ada di dekat kita, gitu. Terus kita nggak bilang gini, papi saya makan dulu ya, gitu. Nggak selamat deh saudara makan. Itu standar-standar yang dibuat oleh papi. Jadi kalau saya ngelihat ada orang tua dan apa, terus saya akan selalu melakukan itu. Kalau saya nggak melakukan itu, hati nurani saya tertuduh, aduh, Esa nggak sopan ya. Itu saudara. Nilai-nilainya ditaruh oleh papi seperti itu. Terus kalau papi lagi marah gitu ya, terus saya ngelihat mata papi, saya digini nih, melotot lu, mata lu. Disuruh tunduk. Dengerin aja dia sampai habis. Anak-anak sekarang nilai-nilai itu sudah hilang, bukan? Karena apa? Hak asasi, emansipasi. Kesetaraan gender, kesetaraan hak dan segala macam lah. Bisa mengeluarkan pendapat dan lain sebagainya. Mungkin nilai-nilai di dunia benar, tapi nilai-nilai di hadapan Allah beda. Hati nurani kita standarnya adalah firman Tuhan. Ini ya, gini saudara, ternyata di Alkitab Tuhan Yesus sendiri ngomong begini saudara. Hormatilah ayah ibumu. Hormati ayah ibumu tuh bukan begini, selamat siang papi, selamat siang mami, atau saudara ngangguk-ngangguk dan lain sebagainya. No, menghormati adalah memelihara orang tua kita ketika kita besar. Itu standarnya Alkitab. Nah, besok saya akan kasih ya ayatnya. Saya udah kasih adik kemarin. Terus dibilang begini, Tuhan bilang begini, adat istiadat mengubah standar Allah dengan cara apa? Orang-orang Farisi mengatakan demikian, sorry ya papi, saya nggak bisa ngasih uang bulanan sama papi, karena uang itu sudah saya berikan ke rumah Tuhan untuk pemeliharaan rumah Tuhan. Tuhan bilang gini, sesat kamu. Itu kan standar diturunin ya. Tuhan bilangnya apa? Sesat kamu. Standar adat istiadat kamu taati, tapi standarnya firman kamu tidak taati. Nah, jadi saudara, ada banyak standar-standar ilahi yang harus kita adopsi. Bisa nggak bisa, saudara harus mau, tidak mau, saudara harus baca Alkitab. Nggak ada jalan lain. Saudara mau gaul sama saya kayak apa juga tetap lebih efektif kalau saudara baca Alkitab. Standarnya ada di sini. Itu sama dengan saudara mentaati firman. Kalau saudara mentaati firman, ada upah nggak tuh kan? Jadi saya ngomongin upah lagi. Jauh ke sono. Setiap apa yang kita lakukan itu membawa upah bagi kehidupan kita untuk di surga. Ketaatan kita menghasilkan upah. Tapi upahkah yang kita kejar? Bukan. Kita bisa melakukan firman aja kasih karunia. Nggak ada satupun buat kita untuk bisa meremegah. Saya bisa meremegah. Saya puji Tuhan, terus saya bisa meremegah. Esther, doa Esther tuh sehari itu 8 jam. Dengan gagah saya bisa gitu. Terus besok ya, cek, saya bisa naik ke hall nggak? Iris kuping. Ujung kaki sampai ujung rambut saya nggak bisa. Kalau setiap hari saya bisa naik ke lantai 3 untuk berdoa, meditasi firman, itu kasih karunia. Saudara nggak tahu, begitu bangun tidur itu, badan itu kayak mau dipatah-patahin. Tapi sejam aja, begitu masuk di dalam hadirat Tuhan, nyembah Tuhan, itu hilang semua yang sakit. Hilang. Ini kayak gini, saudara nggak ngeliat kan saya sakit. Sebelumnya migrain. Ngeliat aja susah. Tapi di sini nggak kelihatan, kenapa? Kasih karunia. Begitu selesai, ambuk lagi. Kenapa? Kasih karunia. Jadi nggak ada satupun dalam diri kita untuk dia bisa bermegah. Jadi saudara, nilai hati nurani kita harus disejajarkan dengan firman, standarnya firman. Hati-hati saudara yang sekolah psikologi
atau sekolah apa ya, yang untuk motivator gitu loh, saudara. Itu hati-hati ya, saudara. Atau untuk orang-orang Yunani itu senang apa? Filsafat, hati-hati. Filsafat berbeda dengan kebenaran firman. Jangan pernah digeser oleh hal-hal yang datang dari dunia ini. Satu hal lagi, mengutamakan Allah lebih daripada mengutamakan keluarga. Tuhan bilang gini, aku datang melakukan pemisahan. Orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Ayah dari ibunya. Betul, saudara? Tapi kalau saudara lebih condong kepada family, saudara akan bilang, kan family nomor satu. Tuhan nomor satu. Kepentingan Kristus menjadi mundur karena family. Itu salah. Jadi saudara, saya ingin, betul-betul saya ingin mengencourage saudara baca firman. Karena apa? Hati nurani saudara akan beradu setiap hari ketika saudara ada di luar rumah. Keputusan-keputusan hidupmu ditentukan oleh hati nuranimu. Oleh prinsip-prinsip kita, pemikiran-pemikiran kita, opini-opini kita. Nah, opini kita sesuai dengan standar Allah atau standar dunia. Saudara mau dibilangin kuno? Nggak apa-apa, yang penting masuk surga. Amsal 2:16 ayat 2. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhan yang menguji hati. Saudara, ada satu ayat ya yang ini benar-benar menjadi awasan bahwa hati nurani itu sangat penting bagi hidup saudara dan bagi hidup saya. 1 Timotius 1 ayat 19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni, dan karena itu kandaslah iman mereka. Hati-hati. Paulus menceritakan ada beberapa jemaat di Korintus, ada beberapa jemaat di Galatia. Meninggalkan Tuhan gara-gara hati nuraninya nggak benar. Dan dia mengikuti dunia. Jadi apa yang dunia boleh, firman Tuhan nggak boleh. Saudara cek ya di gereja. Saya tidak menghakimi gereja. Gereja lebih kepada dunia atau dunia lebih kepada hukum Tuhan? Jawab sendiri, saudara. Gereja bikin apa? Bikin klub barbecue. Gereja bikin party. Apa aja yang dibikin? Prinsip satu gereja gini aja. Gini, bagaimana caranya kita membawa lebih banyak member jemaat ke gereja kita. Enggak bilang begini, berapa banyak pertobatan yang bisa kita lahirkan di gereja ini. Zat yang bisa kita lakukan bersama Roh Kudus di gereja kita. Betul? Nggak ada. Kenapa gereja kehilangan kuasanya daripada Kisah Rasul? Karena standar gereja turun. Humanis. Mereka nggak mau berbicara tentang kekudusan dan kebenaran. Nanti hilang jemaatnya. Nggak mau. Tapi satu hari, saya katakan demikian kepada saudara. Bagaimana pertanggungjawaban setiap kita di hadapan Allah? Ketika saudara menghadap tahta Allah yang kudus di dalam kekekalan. Saudara kehilangan nilai-nilai tinggi dari kekudusan Tuhan. Seperti kemarin saya katakan, keselamatan gratis saudara dianggap benar, dianggap kudus. Tapi saudara masih kotor. Tapi Tuhan lihatmu kan suci, kudus karena Kristus. Nah, perjalanan saudara sampai saudara mati, saudara harus benar-benar kudus nggak? Membersihkan dirimu nggak? Bersihkan dari pikiran yang jahat, dari perkataan yang jahat, dari perbuatan yang jahat, dari mata yang jahat. Ingat, sumber dosa awalnya datang dari mata, dari telinga, dari mulut, masuk ke kepala. Apa yang saudara pikirkan melahirkan perbuatan. Apa yang saudara buat setiap hari melahirkan kebiasaan. Apa yang saudara lakukan terus-menerus menjadi sebuah kebiasaan akan melahirkan karakter. Nah, jangan nggak main-main, saudara. Kalau matamu terbiasa dengan drakor, saudara bawa firman Tuhannya berbau drakor. Kalau saudara
terbiasa matamu dengan pornografi, di kepalamu penuh dengan pornografi. Bagaimana standar kekudusan Allah ada di atas? Di compare dengan pornografi? Nggak ada. Nggak bisa, saudara. Saya rindu saudara dan saya bertumbuh bersama-sama dengan saya, dan saya bisa ngomong gini di hadapan Tuhan. Tuhan, Esther udah ngomong semua yang Tuhan mau ngomong. Kalau mereka milih jerami, mereka milih rumput kering, bukan salah Esther, Tuhan. Mereka punya free will. Dan akan saya katakan itu kepada Tuhan. Betul, saudara? Karena free will itu ada di tangan saudara. Saudara yang akan memutuskan apa yang saudara ambil hari ini akan menentukan masa depan saudara sampai kekekalan. Jadi saudara yang bertanggung jawab itu. Di 1 Yohanes 3 ayat 21 Yohanes bilang begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Setiap saya melakukan kesalahan, hati nurani saya menuduh saya. Dan saya nggak bisa doa. Saya nggak bisa doa. Itu automatically, si mulut itu nggak bisa doa. Pikiran tuh selalu, saya salah, tadi saya lakukan ini. Jadi saya nggak bisa doa. Terus saya bilang begini, Tuhan ampuni Esther, tadi Esther melakukan kesalahan ini. Saya ulang. Besoknya saya balik lagi. Tuhan ampuni Esther. Esther tadi lakukan ini. Kemarin Esther lakukan ini loh Tuhan. Sorry ya, Esther nggak sengaja. Tapi Esther nggak mau lakukan, tapi Esther lakukan. Terus Tuhan bilang apa? Esther, kamu membuat korban Yesus di atas kayu salib menjadi berita bohong. Karena ketika kamu mohon ampun di hadapan Tuhan, Tuhan bilang apa? Apabila kamu mengakui dosamu, maka Allah adalah setia dan adil yang akan mengampuni dosa kita. Jadi dosa kita ada nggak? Nggak ada. Betul? Tapi Tuhan bilang, jangan berbuat dosa lagi. Kalau satu dosa saudara minta ampun sampai 2.000, 60.000, 7.000 kali, saudara bukan bertobat kali ya, mempermainkan kasih karunia. Mungkin sekali, 2 kali, 3 kali, ya namanya daging. Tapi nggak selalu jatuh, dan kita selalu ada di dosa yang sama. Nah, itu yang nggak benar. Tuhan mengencourage saya bahwa Allah sudah mengampuni saya. Dan ketika saya masuk di hadapan hadirat Allah, harusnya saya free. Itu harusnya free. Begitu saya free, kita bisa connect langsung dengan Tuhan. Begitu saudara connect langsung dengan Tuhan, saya kasih tahu saudara, ada satu kuasa di alam roh ini. Ini kan atap ya. Di atas atap ada genteng. Terus kan alam terbuka. Terus kesananya lagi langit dan lain sebagainya. Itu adalah alam roh. Alam roh kita ini dikuasai si jahat. Tapi bukan punya si jahat. Nangkep saudara? Alam roh ini dikuasai si jahat, tapi bukan milik si jahat. Ketika kita dapat menyembah Tuhan dengan hati yang tertuju kepada Allah, pikiran kita tertuju kepada Allah, dengan cinta dan kekudusan dan kebenaran, saudara naik ke atas. Nih, saudara naik ke atas. Penyembahanmu naik dan naik dan naik. Sampai di satu sisi, saudara nggak bisa naik lagi. Stop sampai situ. Dan Allah yang mengasihimu ini, dia melihat dari surga ketulusanmu, hatimu, dan cintamu, dalam kasih karunia yang tanpa batas, dia akan turun menghampiri saudara. Ketika dia turun dan bertemu denganmu, Allah adalah roh. Ketika saudara menyembah, harus menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Rohmu yang harus berdoa. Rohmu yang harus menyembah. Kebenaran itu apa? Saudara harus dalam kondisi benar. Yaitu dibenarkan oleh Kristus. Lalu yang kedua, saudara harus menyembah Allah dengan cara yang benar. Mungkin saudara, kondisi kita benar dan kita caranya juga menyembah Allah dengan benar. Ketika saudara deep dengan Tuhan, dengan roh Allah dan rohmu bertemu, tanpa saudara sadari karakter saudara diubahkan di dalam hadirat Allah. Itu yang namanya hadirat Allah mengubahkan karakter kita. Kenapa? Ketika rohmu bertemu dengan roh Allah, apa yang tidak kudus
itu dibereskan oleh Allah. Diambil oleh Allah, dan Allah memberikan pemberian-pemberiannya. Karakternya turun atas hidup kita. Kerinduannya diturunkan atas hidup kita. Pikirannya diturunkan atas hidup kita. Pola pikirmu diubah. Cara pandangmu diubah di dalam hadirat Allah. Kenapa saya terus nggak bosan-bosan ngomong gini? Tuhan bukakan telinga rohani mereka. Bukakan mata rohani mereka. Ubahkan cara pikir mereka. Kenapa? Biar saudara terconnecting dengan roh. Dunia roh. Apa ya kalau saya ngomong hal-hal yang rohani, rohmu bisa nangkep. Bukan otakmu yang nangkep. Ingat, firman Tuhan tidak bisa diterima oleh otak saudara yang pintar dan ajaib itu. Mau IQ-nya 200-400 juga nggak nyampe. Makin tinggi, makin nggak nyampe firman Tuhan. Nggak bisa diterima. Karena apa? Allah roh. Firman Tuhan itu rohani. Hanya bisa diterima oleh manusia rohanimu. Karena firman itu melampaui pikiran otak manusia. 5 tambah 2 sisa 12 bakul, coba. Rumus dari mana? Siapa yang paling jago di dunia? 7 tambah 2 sisa berapa bakul? Betul? Nggak ada rumusnya. Jadi saya nggak pernah bosan-bosan ngomong sama saudara, telinga saudara, mata saudara, pikiran saudara diubahkan. Kenapa? Biar ketika saya berbicara tentang hal-hal rohani yang keras, karena saya tahu kekudusan itu keras, kebenaran itu keras. Saudara bisa menerima. Telingamu nggak alergi. Kalau udah alergi, itu diignore omongan saya. Firman itu diignore. Kalau mata kita nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita lihat kan kita ignore, bukan? Saya seringkali ignore itu gambar-gambar yang nggak benar yang dari grup itu masuk. Saya bilang ngotor-ngotorin mata gue aja loh. Nggak pernah baca, ngomongan juga nggak pernah baca, saya hapus aja. Ngotor-ngotorin aja. Karena saya menjaga diri saya sedemikian rupa, sehingga pikiran saya sejalan dengan Allah. Kenapa kalau saya bertemu dengan orang-orang, saudara lihat saya bukan dukun, ingat, saya bukan cenayang. Jangan perlakukan saya cenayang. Dan saya bukan dukun, yang bisa meramalkan masa depan saudara. Dan saya tidak akan pernah mau diperlakukan sebagai cenayang atau dukun. Tetapi, sekali lagi tetapi, karena kasih karunia Allah, karena pengurapan Allah, karena kuasa Allah ada dalam diri saya. Karena semuanya karena Allah lah. Plus, karena saya bergaul dengan Allah, ketika saya masuk dalam frekuensi ilahi itu bagi saya nggak perlu ketika kita dalam doa, nggak perlu saat kita dalam worship, nggak perlu. Anytime frekuensi ilahi itu bisa berjalan dalam hidup saya. Saya bisa bilang begini, begitu Opa atau Bepi ngomong sedikit aja, kayak minggu lalu, Opa kan yang ngomong duluan kan, nyamber, Roh Kudus menyatakan hal-hal yang di depan tentang Opa. Itu saya bungkus dengan serapih mungkin. Ketika ada di dalam frekuensi ilahi, orang yang diurapi Tuhan, orang yang ada di dalam kasih karunia Allah dan karunia roh, saya bilang sama saudara, nggak usah ada di dalam pertemuan doa. Ngelihat mata saudara aja saya tahu. Kenapa? Ada dalam frekuensi ilahi. Sayakah? Bukan. Hebatkah? No. Pintarkah? Oh, enggak. SMA saya 6 semua. Lulus aja puji Tuhan. Nggak punya kesempatan belajar. Semua karena siapa? Karena Allah. Saya bisa ngomong sebanyak ini dari siapa? Dari Tuhan. Saya bisa ngomong? Enggak. Betul, saudara? Siapa yang mengilhami roh? Cuman, saudara, mari bangun. Bangun karaktermu melalui hati nurani saudara. Hati nuranimu jangan kebanyakan dengerin berita, jangan kebanyakan dengerin hal-hal canda-canda kosong, jangan banyakan dengerin canda-canda tentang kotor-kotor yang nggak jauh dari seks,
cewek gak cakep, hal-hal yang ngeres-ngeres, itu nggak perlu diomongin ya, sampah ya. Kayaknya nggak level banget gitu kalau kita masih ada di situ, terus ikut-ikut ketawa gitu. Itu saya satu hari pengen memberitahukan kepada saudara tentang Mazmur 1. Itu luar biasa banget. Saudara, standarnya Allah tuh tinggi. Hati nurani saudara harus diperbaharui. Kalau saudara tidak memperbaharui hati nuranimu, Rasul Paulus bilang, saudara akan kandas imanmu. Saudara akan terseret dengan dunia ini, dan saudara nggak kena red. Hati nurani bisa dirubah dengan firman Tuhan. Satu, saudara hidupi firman itu. Nggak cukup cuman baca, hidupi. Renungkan, kalau nggak bisa renungkan, baca ulang-ulang sampai ngerti, lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui darah Yesus. Seperti Ibrani yang kemarin saya sampaikan kepada saudara. Bahwa darah Yesus yang menyucikan hati nurani kita, sehingga hati nurani kita tidak melahirkan hal yang jahat. Kenapa para pembunuh, para koruptor itu dengan santainya mereka melakukan kejahatan? Karena hati nurani mereka menyatakan itu benar. Mengapa Paulus dulu menjadi teroris? Saulus sebelum jadi Paulus kan dia teroris, membunuh jemaat Tuhan. Kenapa dia lakukan itu? Karena hati nuraninya gelap, mati. Menurut dia itu benar. Bagaimana cara menghidupkannya? Yaitu dengan darah Yesus. Dikuduskan, disucikan, dikembalikan kepada hati nurani yang awal, yang memang diciptakan. Lalu dipelihara dengan firman Tuhan. Lalu dipelihara juga dengan apa? Roh Kudus, urapan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus yang memperbaharui. Walaupun saudara akan rugi dengan saudara mempertahankan standar imanmu melalui hati nuranimu, ingat, catat baik-baik. Berkatmu tidak tergantung kepada perusahaan yang kerja ya. Ingat, berkat saudara tidak ditentukan oleh perusahaan. Yang punya perusahaan, berkat saudara tidak ditentukan oleh kondisi ekonomi sebuah bangsa atau dunia. Atau dengan situasi politik ekonomi, atau dengan strategi-strategi ekonomi. Enggak. Berkatmu datang dari Allah. Seberapa besar engkau mempercayai Allah, seberapa besar engkau ada di dalam firman, dan hati nuranimu naik di hadapan Allah, sebesar itu kepercayaan Allah diberikan kepada kamu. That's it. Gampang kan? Mudah kan? Jalan. Saya rindu saudara dan saya mendapatkan bagian yang penuh. Saya selalu hari-hari ini ya, apalagi setelah Tuhan, hari ini apa kemarin, sebetulnya udah bulan lalu Tuhan berbicara tentang kedepannya saya dan anak-anak. Tadi diulang lagi, karena saya bilang begini, Tuhan besok Esther udah tua loh, 54 tahun. Nggak berasa. Adik ketawa, saya bilang tua. Saya bilang, saya rewind sejak saya lahir sampai hari ini seperti apa. Saudara yang dari Jakarta dan dari Batam mungkin bisa lihat kayak saya seperti apa. Hidup saya seperti apa. Kalau saya bandingkan dengan zaman dulu, aduh, mimpi juga enggak ya, punya cita-cita juga enggak. Enggak punya cita-cita. Enggak punya cita-cita bisa menikmati kenyamanan seperti ini ya. Mikir pun enggak. Mikir enggak. Kebayang pun enggak gitu loh, saudara. Esther gitu. Saya terus bersyukur dari tadi. Lalu Tuhan tiba-tiba bilang, bukunya nggak dibawa, ada di hall, saya lupa. Tuhan bilang gini, Esther, kamu tahu kenapa Allah memilihmu? Saya bilang, saya nggak tahu. Salah Tuhan, kenapa Tuhan memilih orang bodoh? Saya bilang. Jadi dapatnya ya segini, saya tuh terlalu hati-hati, saudara. Terus Tuhan bilang, apa yang kamu inginkan untuk hadiah ulang tahunmu? Saya ada minta 3, tapi saya nggak mau kasih tahu saudara. Tapi itu yang saya minta bukan untuk saya, untuk saudara. Tapi saya minta untuk saya. Tapi bukan untuk saya. Semua itu akan digunakan semuanya untuk tubuh Kristus. Tapi saya minta 3 itu. Terus Tuhan bilang, benar, kamu cuma minta 3. Benar. Kamu nggak minta ini nih? Enggak.
Kamu nggak minta ini? Enggak. Saya bilang, saya cuma minta 3. Nurani kita harus naik. Selain hati nurani, apalagi? Yang menentukan. Hah? Apa, Uma? Tante Kusuma? Jiwa. Jiwa katanya. Jiwa ada di hati nurani. Karakter saudara. Ketika hati nurani saudara berubah, karakter saudara berubah. Jiwa saudara berubah. Pola pikir saudara berubah. Saya cuma tanya gini ya sama saudara. Setelah 3 tahun ke depan, ekonomi dipulihkan, tapi tetap masuk dalam satu sistem. Masuk dalam satu sistem. Saudara masih kepengen tetap kaya. Yohan, kamu yang masih muda pengen jadi direktur? Kan diambil. Nggak ada tante. Semuanya dimasuk kepada sistem yang baru. Mau nggak mau, yang paling aman adalah kita, itu cita-cita saya. Tinggal di desa, punya sawah, punya tanaman, dan saya menghasilkan itu. Saya nggak usah pusing beli beras, beli ini, beli itu, beli itu. Saya bisa swasembada pangan sendiri. Mungkin tetap akan menuju kepada sistem itu, tapi lebih lambat. Nggak berjuang seperti saudara yang ada di garis depan karena apa? Teknologi. Ingat ya saudara, saya rindu saudara dan saya bertumbuh bersama. Hari-hari kita hari-hari yang sangat singkat. Saya sudah dibuka Tuhan dari hari ini 2, 3 ke depan. Beberapa orang dari saudara saya, Allah memberikan karunia untuk melihat ke depannya seperti apa. Keputusan di tangan saudara. Kalau saya ingin bersama dengan Tuhan, mengambil bagian yang terbaik dari Tuhan. Mari bersama-sama katakan, ujilah aku Tuhan. Saya ingin Allah menguji hati kita dan saya. Sejauh mana saudara, apa yang nempel di hidup kita? Apa yang kita lakukan? Saya rindu seperti itu sebenarnya. Allah menguji hati kita, dan ketika kita masuk dalam standarnya Allah, ingat, setiap ketaatanmu akan mendatangkan upah. Setiap ketaatanmu mendatangkan kasih karunia dan perkenanan. Setiap ketaatanmu akan membawa saudara lebih intim dengan Allah. Karena di seluruh Alkitab itu nggak ada seseorang yang sangat-sangat spesial. Yang ada adalah orang yang bergaul karib dengan Allah. Next, saya akan bicara itu sebetulnya untuk Bison.